Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Dimulai pada tahun 1258 sampai 1500 Masehi merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan invasi Mongol ke seluruh wilayah kawasan Islam yang dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Khawarizm sampai dengan Baghdad. Nah, bangsa Mongol merupakan sebuah keturunan yang berasal dari nenek moyang Alanjakan di pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan yang mempunyai dua putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa Mongol dan Tartar. Nah, saya akan membahas Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Dimulai pada tahun 1258 sampai 1500 Masehi. Merupakan masa kemunduran peradaban Islam dengan mulainya serangan invasi Mongol ke seluruh wilayah Islam yang dimulai dari pegunungan Mongolia, Cina, Turki, Samarkand, Afghanistan, Bukhara, Khawarizm sampai dengan Baghdad. Nah, bangsa Mongolia merupakan keturunan Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanjakan yang mempunyai dua putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra tersebut melahirkan dua suku bangsa besar, yaitu Mongol dan Tartar. Nah, bangsa Mongol ini mempunyai sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah nomaden. Nomaden ini yaitu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk mencari tempat strategis untuk memperluas wilayah kekuasaan. Dan dengan memperluas kekuasaan, caranya yaitu menduduki dan menjarah ke tempat yang ingin dituju. Nah, bangsa Mongol ini dikenal sebagai bangsa yang suka berperang karena sejak mereka kecil, baik itu perempuan maupun laki-laki sudah diajarkan untuk latihan militer untuk menjaga diri, keluarga, dan marganya. Bangsa Mongol dikenal mempunyai undang-undang yaitu Ala-Yasak dan kepercayaan yang dikenal dengan Shamanis. Dengan kepercayaannya ini yaitu menyembah ketika terbitnya matahari dan meninggalkan matahari ketika tenggelam. Dengan kepercayaan itulah mereka berusaha memperluas wilayah kekuasaan mereka, wilayah-wilayah strategis secara paksa tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, bangsa Mongol ini dikenal di panggung sejarah dalam penguasaan terhadap wilayah-wilayah Islam semenjak dipimpin oleh Yasuki Bahadur Khan, di mana melopor bangsa Mongol ini dapat berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang tersisa. Kemudian diteruskan dengan putranya yang bernama Timunjun. Dalam rentang waktu 13 tahun berhasil menyatukan bangsa Mongol dan bangsa lain dalam posisi mapan dan tangguh. Nah, invasi Mongol masuk ke wilayah Islam terjadi karena peristiwanya Utrar pada tahun 1218, yaitu ketika gubernur Khawarizm dan para saudagar muslim membunuh para utusan Cengis. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan wilayah Transonia yang merupakan wilayah
Khawarizm tahun 1219 sampai 1220. Padahal sebelumnya mereka hidup berdampingan secara damai satu sama lain. Kota Bukhara di Samarkand yang terdapat makam Imam Al-Bukhari, seorang perawi hadis termasyhur, dan kota-kota lain yang mempunyai peradaban Islam yang tinggi di Asia Tengah dan tidak luput dari penghancuran. Pada mulanya, mereka mendapat perlawanan dari penguasa Khawarizm, yaitu Sultan Ala al-Din di Turkistan. Pertempuran berlangsung secara seimbang dan masing-masing kembali ke negerinya. Sekitar 10 tahun kemudian, mereka masuk ke Bukhara, Samarkand, Khurasan, Hamadan, Quzwain, dan sampai ke perbatasan Irak. Namun kali ini mereka dengan mudah mengalahkan pasukan Khawarizm. Sultan Ala al-Din tewas dalam pertempuran di Mazindaran tahun 1220 Masehi. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Jalal al-Din. Jalal al-Din berusaha meminta bantuan kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad agar dapat membendung serangan dari Mongol. Jalal al-Din kemudian juga melarikan diri ke India karena terdesak dalam pertempuran Atok tahun 1224. Dan di sana pasukan Mongol terus ke Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi, bangunan-bangunan indah itu dihancurkan sehingga tidak terbentuk lagi. Demikian juga dengan isi bangunan yang ada di dalamnya seperti masjid-masjid dan gedung-gedung, semuanya dibakar. Nah, pengaruhnya bagi dunia Islam yaitu pada masa Mongol ini merupakan masa perpecahan yang sangat parah dalam tubuh umat muslim. Munculnya fikrah-fikrah menjadikan faktor penting penyebab kemunduran Islam, sehingga bangsa Mongol dapat dengan mudah memporak-poranda Islam. Bahkan karena sangat egonya masing-masing, fikrah wilayah-wilayah kekuasaan Islam rela jatuh ke tangan bangsa Mongol ketimbang jatuh ke tangan fikrah. Nah, pengaruh ini ada juga yang positif, ada juga yang negatif. Untuk pertama, pengaruh negatifnya yaitu invasi dengan mudah menghancurkan dan memporak-poranda semua yang dilalui bangsa Mongol ini, terutama kota-kota yang penting dalam Islam. Di antaranya yang sangat memilukan ialah menghancurkan kota Baghdad, sebuah kota yang sangat bersejarah. Selama 5,5 abad lamanya menjadi pusat kebudayaan dan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Bangsa Mongol dapat dengan mudah menghancur leburkan kota tersebut dengan tanpa perlawanan yang berarti, karena memang tentara Mongol ini sangat banyak dan kuat, dan juga telah terjadi perpecahan di dalam tubuh Islam. Yang kedua, kurangnya Kutabul Khana. Hal ini akibat dari serangan bangsa Mongol yang membabi buta. Mereka menghancurkan kota-kota Islam, pusat peradaban ilmu pengetahuan, sehingga kitab-kitab terdahulu banyak yang hilang, hancur, dan kerugian umat Islam sungguh tak ternilai harganya. Yang ketiga, penyelewengan ilmu. Akibat serangan dari bangsa Mongol yang sangat kejam itu, yang tidak pandang bulu, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua, muda, anak-anak, semuanya sama dibunuh dengan sadis. Hal ini menyebabkan ketakutan yang luar biasa terhadap kaum muslim, sehingga awalnya segala ilmu yang dapat berkembang dengan baik menjadi tak berkembang. Kaum muslim hanya membahas bidang agama saja, bahkan lama-kelamaan jatuh kembali ke mistik dan kufarat. Misalnya ilmu falak hanya untuk menetapkan waktu sholat, sementara ilmu bintang untuk meramal. Nah, dampak positif bangsa Mongol ini terhadap Islam
yaitu pada mulanya memang bangsa Mongol ini sangat merugikan sekali. Namun pada akhirnya bangsa Mongol ini raja-rajanya memeluk Islam, sehingga selanjutnya mereka membangun suatu peradaban yang tadinya mereka hancurkan dan sekarang mereka dirikan lagi. Itulah faktor-faktor positifnya. Dan pertama, faktor positifnya itu banyak sekolah dan mausu'at. Akibat serangan bangsa Mongol, kegiatan ilmu beribadah pindah ke Mesir, karena hanya Mesirlah kerajaan yang selamat dari serangan Mongol, yaitu pada waktu itu berkuasa pada kerajaan Mamluk, sehingga Mesir tumbuh suburlah perkembangan ilmu pengetahuannya. Hal ini terbukti dengan berdirinya sekolah-sekolah, terutama yang paling agung ialah Jami'ah Al-Azhar Kairo, dan juga yang istimewa yaitu dengan lahirnya Mausu'at dan Majmu'at, yaitu buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah kira-kira seperti ensiklopedia. Dampak positif yang kedua yaitu memajukan peradaban. Mahmud Ghazan pada 1295 sampai 1304 Masehi, raja ke-7 dan telah memeluk Islam. Ghazan sangat memperhatikan perkembangan peradaban. Ia membangun perguruan tinggi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, sebuah perpustakaan, observasi, dan gedung-gedung lainnya. Yang ketiga yaitu munculnya ulama-ulama besar, diantaranya ialah ahli filsafat Islam Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, seorang perintis dan pejuang agama, dan Nasir ad-Din Tusi, seorang ilmuwan muslim dalam bidang perbintangan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.